Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Pasti pada baik kan? Nah, sekarang kelompok 2 akan membahas tentang berbohong patologis atau pathological liar. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Data Novitasari Jayanti, NIM 18070160117. Nama saya Tulus Wahyu Saputro, NIM 1800701. Perkenalkan, saya Fitriana Ayu Puspitasari, NIM 18070161134. Saya Fazadia Kurnia Masita, NIM 18070161443. Oke, halo teman-teman. Saya Fitratul Uyun, NIM 18070161148. Saya Safina Kudrotunida, NIM 18070161152. Oke, sebelum masuk ke materi tentang pathological liar yang lebih dalam nih ya, apa sih kebohongan patologis itu? Jadi, pathological liar ini tuh sebuah kebohongan yang secara terus-menerus, kompulsif dan terencana. Nah, biasanya itu perilaku ini tuh cenderung sering dilakukan dan tanpa disertai alasan yang jelas. Kebohongan patologis ini tuh memiliki pola kebohongan yang berulang dan tidak memiliki alasan eksternal seperti keuntungan finansial. Jadi dalam pola kebohongan ini memiliki motif internal yang mana dapat diketahui secara klinis. Dan seorang pathological liar biasanya ia akan menyampaikan kebohongannya dengan menempatkan diri sebagai orang yang hebat, heroik, atau boleh jadi ia juga akan menggambarkan diri sebagai seorang korban. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebohongan normal versus kebohongan patologis. Sebelumnya kita bisa memahami tentang fenomena berbohong. Nah, berbohong ini tuh bisa dikatakan sebagai perilaku manusia yang dapat memiliki bentuk normal dan patologisnya sendiri. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, orang itu biasanya paling sering berbohong tentang perasaan, pendapatan, pekerjaan, prestasi, kehidupan seks, ataupun mengenai usia mereka. Jika kita melihat kebohongan sehari-hari, kita juga dapat melihat sejauh mana sih di mana orang menggunakan ketidakbenaran dalam komunikasi mereka, menganggap mereka tidak bermoral ataupun menundukkan pernyataan tersebut ke penilaian moral. Nah, frekuensi kebohongan ini dapat dilihat tingkat kebohongan dan tujuan yang ingin mereka capai. Kebohongan juga sering kali muncul dari berbagai sumber seperti berbohong untuk menghindari hukuman ataupun untuk menjaga rasa otonomi dan identitas. Seperti contohnya, saya tidak mencintai diri saya apa adanya, maka saya akan menjadi orang lain yang lebih menarik. Berbohong juga mungkin dimotivasi oleh kebutuhan untuk memanipulasi perilaku orang lain, tetapi juga dapat untuk membantu orang lain. Jadi berbohong ini seringkali dimotivasi oleh kebutuhan untuk membangun harga diri. Seperti contohnya, saya tidak berharga apa-apa, tapi saya harus berbohong untuk merasa berharga. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa membedakan kebohongan yang normal dan mana yang kebohongan patologis? Nah, kebohongan normal yang biasa kita sebut dengan dusta putih biasanya itu dilakukan dengan alasan kebaikan dan cenderung bukanlah suatu hal kebiasaan. Cenderung tidak merugikan, tanpa adanya niat jahat, ataupun biasanya disuruh untuk menyayangkan perasaan orang lain atau untuk menghindari sebuah masalah. Sedangkan untuk kebohongan patologis ini biasanya diceritakan secara sering, kompulsif, secara terus-menerus, diberitahu tanpa alasan atau keuntungan yang jelas, serta bersifat kontinu. Dan biasanya tampak heroik dan seolah-olah ia menjadi korban. Ia juga akan terhalang oleh rasa bersalah ataupun resiko ketahuan. Contoh kebohongan normal vs contoh kebohongan patologis. Kebohongan normal
Seperti contohnya kita terlambat masuk kuliah dengan alasan macet, padahal karena kita bangun kesiangan. Contoh kebohongan patologis ini tuh seperti mengaku mengidap penyakit yang mengancam jiwa yang tidak mereka miliki, ataupun berbohong untuk mengesankan orang lain, seperti mengatakan bahwa mereka itu berhubungan dengan orang yang terkenal padahal sebenarnya ia tidak memiliki hubungan apapun. Selanjutnya ada klasifikasi kebohongan patologis. Yang pertama itu ada pseudologia fantastika, dan yang kedua itu ada pembohong karena kebiasaan. Nah, mereka ini biasanya akan berbohong secara dangkal, mudah seringkali sembrono, mudah dikenali kebohongan mereka. Mereka juga akan sering dibisikkan dan memiliki beberapa kelainan neuropsikologi seperti kesulitan belajar ataupun kecerdasan yang marginal. Lalu yang ketiga ada berbohong dan gangguan kontrol impuls. Di sini itu biasanya terkait dengan perjudian, belanja kompulsif, dan ketika berbohong, mereka akan memiliki fungsi untuk melindungi kebutuhan obsesif seseorang karena malu atau memiliki kebutuhan untuk menyembunyikannya di depan lingkungan mereka. Lalu yang keempat ada orang yang menjalani hidup mereka dengan berbohong, seperti penipu. Nah, seorang penipu ini selama hidup mereka akan mengubah identitas, nama, profesi, asal untuk menampilkan diri sebagai orang yang penting, ataupun keyakinan sebagai artis. Biasanya mereka akan mengubah identitas mereka untuk mencapai keuntungan materi. Selanjutnya yang terakhir ada sindrom Munchausen, yaitu orang yang mensimulasikan penyakit, mengidentifikasi diri mereka sebagai pasien untuk mendapatkan perhatian dan perawatan. Nah, sindrom ini itu biasanya mereka akan memalsukan dan melaporkan gejala penyakit baru secara konstan pada mereka yang dalam perawatan. Misalnya, ibu pada anaknya, seorang perawat yang menyebabkan gangguan kesehatan pada pasien yang mengalaminya telah dipercayakan padanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor kenapa orang bisa berbohong. Nah, jadi ada dua kutipan. Yang pertama dari menurut Willis tahun 2004, setidaknya ada 4 seseorang itu bisa berbohong. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah faktor individu. Nah, dalam diri individu pasti meliputi faktor kelainan sejak kecil jika memang ada tanda-tanda patologi sosial. Nah, ini karena lemahnya kontrol diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan. Kemudian kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan karena juga kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri seseorang tersebut, sehingga ini menjadi faktor individu mengapa seseorang bisa berbohong. Kemudian faktor kedua, faktor lingkungan keluarga. Faktor dari lingkungan keluarga itu meliputi kurangnya kasih sayang dari orang tua, keluarga, kemudian lemahnya keadaan ekonomi dari orang tua yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor dari lingkungan masyarakat itu seperti kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama setempat yang konsekuen, kemudian juga masyarakat juga kurang menyeluruh dalam memperoleh pendidikan, sehingga berpengaruh pada orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian masyarakat juga kurang mengawasi ketika proses remaja dan pengaruh norma-norma baru dari luar. Nah, keempat dari faktor lingkungan sekolah. Nah, faktor dari lingkungan sekolah ketika seseorang itu masih di bangku sekolah juga meliputi perekonomian guru yang kurang dapat menyebabkan guru mencari kerjaan di luar ya, sehingga anak didiknya itu terlantar, tidak terdidik, terus kurangnya mutu dari guru juga untuk mendidik siswa, kemudian kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai sehingga penyaluran bakat dan keinginan siswa terlambat. Kekompakan guru juga mempengaruhi dalam menjelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, begitu yang menurut Willis. Kemudian menganut pendapat yang kedua, menurut Onillah tahun 2011, ada beberapa faktor seseorang itu bisa
berbohong. Nah, sama juga ada 4, yaitu pertama meliputi faktor kepribadian seseorang. Nah, ada nih beberapa orang yang memiliki kepribadian yang disebut kita sebagai pembohong ya. Namun faktor ini juga terjadi dengan sendirinya. Tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kayak misalnya keluarga, trauma, kemudian punya pengalaman yang tidak terlupakan. Terus dalam kajian psikologi juga orang bisa melakukan kebohongan biasanya sangat piawai ya, atau sangat ahli dalam membuat cerita hayalan gitu. Bisa jadi dari orang pribadi itu sendiri, dan kebiasaan seperti itu juga dilakukan sebagai caranya untuk kemudian faktor sosial. Nah, faktor kebohongan dilakukan atas adanya faktor sosial yang terjadi pada siapa aja ya. Ada situasi tertentu yang membuat seseorang harus melakukan kebohongan. Kemudian dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai pembohong, karena kebohongan yang dilakukan sebenarnya merupakan reaksi atas masalah-masalah dari sekitar, sehingga dia itu juga mau tidak mau harus berbuat bohong gitu. Kemudian dari faktor manfaat, seseorang itu bisa berbohong jika ada manfaat yang akan dia peroleh dengan tindakan yang dia lakukan, yaitu berbohong. Nah, dengan begitu kan bagi pelaku juga berbohong ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu ya tentunya, dan bisa bernilai bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, dari aspek manfaat ini juga, selama ada manfaat yang dia dapat atau dia bisa raih, maka kemungkinan berbohong itu sangat besar untuk dia lakukan. Nah, kemudian faktor demi orang lain. Nah, selain tadi dapat manfaat bagi dirinya sendiri, terkadang juga seseorang perlu melakukan kebohongan demi orang lain gitu. Artinya kebohongan yang dilakukan untuk kepentingan atau manfaat yang bakal diperoleh orang lain. Kayak misalnya ada beberapa orang nih untuk berbohong demi orang lain. Kayak misalnya melindungi orang lain secara psikologis gitu, dengan tujuan maksudnya baik, karena demi orang lain gitu ya. Terus contoh lain misalnya melindungi atau menguntungkan orang lain gitu. Terus misalnya lagi melindungi orang lain dari rasa malu, kehilangan muka, atau terlihat buruk kayak gitu. Ya intinya ia lakukan untuk melindungi orang lain dan demi orang lain. Misalnya untuk melindungi orang lain juga dari sesuatu yang mengganggu dirinya, yang dia tidak ingin lakukan gitu. Nah, contoh kebohongan ini juga salah satunya dapat dilihat dalam keluarga ya. Kebohongan demi orang lain sangat sering dilakukan oleh anggota keluarga untuk melindungi anggota keluarga lainnya, misalnya biar anggota keluarga itu tidak sakit hati misalnya. Kemudian misalnya lagi orang tua yang berbohong jika ada orang lain yang akan mencoba berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anaknya, supaya anaknya itu gak neko-neko di luar rumah gitu misalnya ya. Kemudian kebohongan itu tuh masih manusiawi gitu, meskipun hal-hal yang tertentu juga menimbulkan pengaruh yang gak baik untuk orang lain gitu. Dan ini juga bisa menguntungkan dari tindakan berbohong itu gitu. Nah, ini adalah faktor mengapa orang bisa berbohong. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis berbohong patologis. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa berbohong itu adalah hal biasa. Sebenarnya tidak dijelaskan mengapa beberapa individu menjadi pembohong patologis. Apakah itu gangguan jiwa? Dan jika demikian, apakah itu bisa diobati? Dalam DSM yang keempat, yakni terkait dengan gangguan buatan, tetapi tinjauan literatur mengungkapkan subkelompok individu yang dipamerkan kebohongan patologis tetapi tanpa bukti buatan gangguan atau gangguan kejiwaan terbuka lainnya. Nah, meskipun banyak dari orang-orang ini mungkin tidak memilikinya, menyebabkan untuk mencari pengobatan dan mungkin memang terus berlanjut menjalani kehidupan yang sangat sukses dan produktif. Nah, di sini meskipun tidak ada keraguan bahwa kebohongan patologis
Sebagai gejala dapat terjadi pada gangguan buatan dan borderline personality disorder. Nah, memang kurang jelas apakah dapat berdiri sendiri dan terjadi secara independen dari gangguan kejiwaan yang diketahui. Diagnostik dan statistik manual mental, revisi dari DSM yang keempat ini. Dalam revisi yang kelima ini kebohongan patologis ditinggalkan dari gangguan buatan. Kebohongan patologis sebagai diagnosis terpisah. Beberapa pertimbangan dibuat apakah kebohongan patologis mungkin sesuai dengan kriteria gangguan kontrol impuls. Karena sifat impulsifnya sehingga menghubungkan file asal impulsif dengan sifat kebohongan. Apakah itu bisa dihubungkan dengan gangguan kepribadian tertentu atau dimasukkan ke dalam diagnostik kategori gangguan obsesif kompulsif, karena beberapa orang secara kompulsif itu mengalami kebohongan mereka. Dalam proses diagnostik kebohongan patologis harus dibedakan dari berbohong yang dapat ditemukan dalam berpura-pura sakit, gangguan atau gangguan kepribadian yang tidak termasuk patologis kualitas berbohong, serta dari gangguan delusi atau lainnya gangguan kejiwaan. Karya-karya sebelumnya mengemukakan bahwa kebohongan merupakan ciri dari beberapa gangguan psikiatri yang mengacu pada antisosial borderline, historik, dan gangguan kepribadian narsistik, kepribadian kompulsif, tiruan kekacauan, dan gangguan berpura-pura sakit. Pertimbangan diberikan apakah kebohongan patologis memiliki kesamaan dengan dari orang-orang yang memiliki beberapa hal yang disebabkan gangguan kejiwaan. Namun, sebaiknya berbaring dalam kelompok pasien tersebut tidak selalu dianggap patologis, karena kebohongan mereka umumnya memiliki maksud dan tujuan tertentu, dan terutama hasil dari gangguan dalam struktur utamanya. Jika ada kebohongan patologis pada orang-orang yang memiliki beberapa gangguan tersebut, itu harus dianggap sebagai gangguan yang hidup berdampingan dan bukan sebagai salah satu karakteristik dari entitas diagnostik tertentu, misalnya seperti gangguan kepribadian borderline ataupun antisosial serta histrionik. Nah, di sini diagnostik dari berbohong patologis itu masih belum diketahui antara itu terdapat gangguan jiwa ataupun tidak. Namun dalam revisi DSM yang kelima ini mengatakan bahwa kebohongan patologis sebagai diagnosis terpisah. Beberapa pertimbangan dibuat apakah patologis sesuai dengan kriteria gangguan kontrol impulsif, karena sifat impulsif itu menghubungkan asal impulsif dengan sifat kebohongan. Karena sifat impulsif itu didiagnosis kategori obsesif impulsif karena beberapa orang secara kompulsif mengulangi kebohongan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang treatment bohong patologis. Sampai saat ini, bohong patologis belum dianggap sebagai diagnosis khusus dalam sebuah sistem klasifikasi gangguan kejiwaan. Hal tersebut dikarenakan tidak dikembangkannya panduan khusus yang menangani bohong patologis ini. Keadaan tersebut didukung dengan pernyataan Dweck yang mengatakan bahwa
kajian tentang penanganan bohong patologis ini belum banyak diteliti. Selain itu, tidak cukup data untuk mengetahui efisiensi dari psikoterapi, psikofarmakoterapi, serta intervensi yang mungkin dapat menangani masalah terkait bohong patologis. Pendapat tersebut disetujui oleh Tom dan kawan-kawan yang mengakui bahwa sampai saat ini masih jarang penelitian dalam bidang klinis yang meneliti tentang bohong patologis, kaitannya lebih khususnya yang memberikan pendekatan penanganan dan strategi penatalaksanaan untuk menangani bohong patologis pada seseorang. Selanjutnya, dalam penelitiannya, Dek mengatakan bahwa meskipun belum banyak diteliti dan masih kurangnya bukti empiris tentang efektifan dari penanganan bohong patologis, Dek mengatakan bahwa beberapa orang yang menderita bohong patologis ini dapat ditangani dengan obat-obatan yang digunakan untuk menangani perilaku impulsif dan perilaku kompulsif jika perilaku berbohong yang ada pada individu tersebut termasuk ke dalam gangguan yang memiliki simptom perilaku impulsif dan kompulsif. Sebelumnya, Ade Tunji juga mengatakan bahwa mungkin bagi kita untuk mengaplikasikan beberapa pendekatan psikoterapeutik serta psikofarmakoterapi yang digunakan untuk mengontrol perilaku impulsif serta perilaku kompulsif atau menggunakan keduanya untuk menangani bohong patologis. Nah, dalam DSM sendiri, perilaku kompulsif dan perilaku impulsif itu merupakan simptom dari beberapa gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, penanganan bohong patologis juga harus mempertimbangkan gangguan dasar yang menjadi penyebab utama mengapa individu yang bersangkutan itu melakukan bohong patologis. Hal tersebut tentunya didapatkan setelah individu yang bersangkutan mendapatkan diagnosis yang tepat dari psikolog atau psikiater yang menanganinya. Adapun psikoterapi yang biasa digunakan untuk menangani gangguan perilaku impulsif dan kompulsif yaitu cognitive behavior therapy. Hal tersebut bisa diaplikasikan untuk menangani bohong patologis ini. Studi kasus. Kita akan membahas tentang kasus Ratna Sarumpait yang menjadi topik utama media karena telah berhasil membohongi seluruh negeri akan penganiayaan yang dialaminya. Maaf jika tadi saya kurang tepat dalam menyebutkan namanya. Sekilas saya akan menjelaskan tentang berita pada kasus ini. Awalnya Ratna melaporkan bahwa ia mengalami penganiayaan dari orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan lebam-lebam di wajahnya. Hal ini sontak membuat keprihatinan dari berbagai pihak. Tetapi beberapa hari menjelang setelah ia melontarkan pernyataan tersebut, Ratna akhirnya mengakui kalau ini hanya sebuah kebohongan yang tidak disengaja. Ternyata lebam-lebam tersebut bukan berasal dari penganiayaan, melainkan hasil dari operasi plastik yang gagal. Berita lebih lengkapnya Anda bisa membaca berita ini. Linknya sudah saya sertakan di description box. Bisa dibuka. Dari kasus Ratna tersebut dilansir dari CNN Indonesia, para psikolog menduga bahwa situasi yang dialami Ratna adalah patologikal lying atau kebohongan patologis. Pathological lying adalah tendensi untuk berbohong secara persisten dan kompulsif untuk menggapai suatu keuntungan tertentu. Nah, kebohongan ini cenderung impulsif atau tiba-tiba dan mengada-ngada.
Biasanya orang yang sedang melakukan patological lying berfantasi liar dan cerita mereka sangat berlebihan. Para psikolog juga mengutarakan bahwa kebanyakan alasan orang melakukan pathological lying adalah untuk mengesankan orang lain, lepas dari situasi yang canggung, mencari simpati, mendapatkan ego boost, atau menikmati kebohongan yang terus bergulir. Nah, jika mengikuti berita Ratna itu, ia mengaku bahwa ia canggung mau Jika membaca dari berita Ratna tersebut, ia memang mengaku bahwa ia canggung mau jawab apa pada anaknya yang menanyakan penyebab lebam di wajahnya, dan akhirnya pun ia berbohong dan mempertahankan kebohongannya sampai akhirnya ia mengaku seperti itu. Baik, masuk pada materi yang terakhir. Saya Fazadia Kurnia Masita, NIM 18070161443 akan menjelaskan materi mengenai Unity of Sense dari berbohong. Jadi kebohongan itu kan adalah alat yang digunakan oleh seorang jahil untuk mendapatkan kebutuhannya atau tujuannya. Oleh karena itu, pembohong itu tidak memiliki harga diri, sebab mana mungkin pelakunya akan mempunyai harga diri bila kemuliaan dirinya dinodai dan dikhianati dirinya sendiri. Khianat akibatnya akan jelek dalam segala hal, bahkan dalam suatu kondisi akan lebih jelek dari yang lainnya. Berbohong juga menjadikan diri dihinggapi penyakit ragu. Dalam Al-Quran pun juga menyampaikan kata jujur dengan larangan untuk berbuat lawan dari jujur, yaitu bohong, yang dapat dilihat pada Quran Surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun, yang artinya sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang yang pendusta. Jadi ayat ini tuh berisi larangan untuk berkata bohong, dan ayat ini juga menghubungkan kata jujur dengan keimanan. Bahkan dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang berdusta atau tidak jujur adalah orang yang tidak beriman. Selain ayat Al-Quran, terdapat pula hadis sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, An Abi Muhammadin Hasani bani Ali bani Abi Thalibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafidatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin At-Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya telah menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan perkara yang meragukanmu, berlarilah yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Jika bersikap jujur, pasti perasaan itu akan mendapatkan ketenangan dan mencapai kondisi rileks yang akan dirasakan. Walaupun bahwa dengan kejujuran itu pasti akan menghadapi orang-orang yang tidak sepaham. Bagaimanapun juga tidak perlu gundah gulana, karena hal itu tidak akan berdampak negatif bagi orang yang jujur. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW membahas tentang intuisi psikologis manusia yang menerangkan tentang sikap kejujuran yang identik dengan ketenangan. Itulah harta karun yang paling berharga dalam jiwa manusia. Beliau pun juga membahas tentang kebohongan yang identik dengan keraguan. Dengan demikian, apabila seorang selalu berkata jujur, maka akan selalu merasakan ketenangan. Sebaliknya, ketika seorang selalu berbohong, maka pelakunya akan selalu merasakan keraguan serta ketakutan.